Dan saya lihat bahwa faktor yang juga menentukan anak-anak bisa kena narkoba itu kan faktor kontribusi itu dari pola asuh orang tuanya ya. Nah, neuroparenting itu kan asal kata dua kata, neuro dan parenting. Neuro itu sistem otak dan saraf, ya. Parenting itu adalah pengasuhan. Jadi diharapkan keterampilan atau metode parenting yang neuro ini berdasarkan cara kerja otak. Jadi misalnya kita punya anak nih, ya kita harus tahu tuh tahapan-tahapan perkembangan otaknya. Misalnya anak-anak itu pada saat dia baru lahir, fungsi otaknya yang bekerja itu fungsi pendengaran. Makanya kalau di keluarga Muslim ya diminta oleh Allah untuk azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri kan gitu ya. Betul. Ya, nanti kemudian ada perkembangan lainnya itu harus paham ibu-ibu supaya jangan sampai dia menganggap umur 1 tahun itu sama seperti ngasuhnya umur 5 tahun gitu. Misalnya ada di otak nih, ada pusat makan tuh, namanya hipotalamus di tengah sini. Baik. Ya, anak bayi sampai umur 3 tahun tuh dia belum matang pusat makan minumnya. Dia baru 3 tahun matang. Makanya kalau anak bayi ibunya harus paksa 1 piring habis, itu tertekan loh itu anak itu, stres bisa, ya kan? Tenang aja kasih makan gitu. Kalau dia nggak minta, nggak usah terlalu dipaksakan. Yang penting minum susunya atau dia minum ASI gitu ya. Nanti dia lapar sendiri lah. Menjelang usia 3 tahun lapar sendiri, cari makan sendiri. Artinya dia selalu tanya ibunya, bun makan bun makan gitu. Nah, itu yang harus paham. Ya, belum lagi nanti ada bahwa ini anaknya laki-laki apa perempuan ya. Karena setiap otak laki-laki sama otak perempuan itu beda programnya, ya. Wataknya apa ya, bakatnya apa ya, gitu. Itu semua ada di otak. Jadi kalau orang tua mulai pelan-pelan belajar bagaimana perkembangan otak, dia akan menjadi orang tua yang pola pengasuhannya itu enak, nyaman, nggak stres sendiri. Karena kalau ibunya stres, anak 3 kali stres. Sistem saraf anak sama persis dengan ibu. Iya. Jadi belum lagi kita belajar nanti saya gabungkan dengan ilmu energi gitu ya. Tubuh manusia ada sinyalnya tuh bergelombang. Sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Ini memang neuroparenting kan mulai diperkenalkan oleh teman sejawat saya Dr. Amir Zuhdi ya. So, baru tahun sekitar 2008 tuh kalau nggak salah. Cukup ya, cuman kan cuman memang kita mencoba untuk masuk ke majelis taklim. PKK paling bagus tuh. PKK terus perkumpulan Dharma Wanita gitu. Itu untuk mulai memperkenalkan menjadi orang tua atau pola pengasuhannya harus tahu tentang perkembangan otak. Itu gampang banget dan nanti biasanya kita suka kasih step by step gitu. Tahu dulu ini perkembangan setiap umurnya. Kemudian yang nomor 2 tuh paling bagus, ini anak laki pada anak perempuan. Kalau anak perempuan itu perkembangan otaknya nih kiri kanan ada di dalamnya tuh ada sambungan sarafnya, itu berkembangnya seimbang. Jadi kalau punya anak perempuan tuh dari kecil udah enak, yang berkembang sambungan neuronnya tuh di kanan dulu. Nah, otak kanan tuh otak relax, otak kreativitas, otak main, otak benda teknologi gitu ya, otak musik. Nah, kalau kiri tuh otak analisa, otak serius, bahasa, matematika, teratur. Kalau perempuan kiri kanannya bagus berkembang. Kalau laki-laki kanannya dulu. Anak umur 3 tahun laki-laki belum terlalu pintar baca atau belum terlalu pintar ngomong, itu sih lazim aja. Walaupun kita stimulan terus kan, stimulasi. Karena kanan dulu anak laki-laki tuh belum bisa baca, umur 3 tahun ya, belum bisa baca, udah bisa main PlayStation. Udah bisa pegang gadget. Belum bisa baca itu. Neuroparenting yang paling utama itu belajar bagaimana perkembangan otak gitu ya. Memang sih ini biasanya yang banyak belajar orang-orang kesehatan, dokter, perawat, dan psikolog gitu. Cuman ilmu ini bisa di-share ke ibu-ibu gitu atau ke masyarakat. Kenapa? Karena dibuat sebuah teknik yang mudah. Jadi kalau misalnya training itu tadi diajarin dulu ini otak begini ya. Otak manusia ada otak besar, otak kecil gitu, diajarin pelan-pelan gitu. Bisa sih orang tua tuh sekarang bisa, karena dulu waktu SD kan belajar biologi kan. Nah, jadi orang tua mudah kok. Cuman kita diramu pelajaran ini dengan populer gitu. Jangan terlalu bahasa kedokteran banget, bisa pusing. Tapi asiknya ibu-ibu jadi kayak sepertiga dokter tuh. Ya, jadi paham tentang otak anaknya, paham tentang perkembangan panca indera, paham tentang perkembangan emosi. Karena di dalam otak ada emosi. Nah, jadi itu semua dipelajari pelan-pelan.
Kadang pertemuan sehari 2 hari ibu-ibu udah mulai cerah itu. Oh kayak gitu, oh gitu. Nah terus di otak laki-laki di depan sini yang nggak ada pada perempuan itu ada 2 programnya, sport and games. Nah itu laki-laki. Itu memang sudah terbentuk di dalam otaknya ternyata. Tuhan yang kasih. Makanya kalau ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu muda yang anaknya laki kok kerjanya main terus, itu berarti laki banget. Laki banget. Jadi nggak perlu marah-marah ya. Ya, buatlah permainan itu sebuah jadi gini, laki-laki itu bermain itu adalah belajar. Bermain itu adalah bekerja. Gitu ya. Kalau perempuan ada lagi yang dikasih oleh Allah otak yang tidak ada pada laki-laki, dia agak di belakang sedikit. Apa itu, Dok? Belanja. Sekarang sih sedang banyak melejat ya. Cuman tinggal tergantung nanti timnya Dr. Amir Zuhdi, dia nanti masing-masing itu ada dia mengajar lagi. Kalau saya karena saya bermulanya dari narkoba, saya selalu juga share tentang bahayanya narkoba karena narkoba merusak otak kan, ya kan? Jadi ada kaitannya dengan neuro tadi gitu. Terus saya juga sering tambahkan kalau modul saya yang paling dasar itu adalah ini anak laki pada anak perempuan gitu. Anak laki-laki itu ya, di otak laki-laki dan perempuan itu di tengahnya itu biasanya dalam kedokteran kita sebut corpus callosum, dia di tengah begini ke belakang, tapi di dalam ya. Corpus callosum ketebalannya perempuan lebih tebal, 30%. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Oh iya. Ya, multitasking. Ternyata itu anatomi otak perempuan. Oh, baik. Laki-laki, corpus callosum yang melengkung di dalam itu lebih tipis 30%. Sehingga membuat laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, di atas 10 menit dia konsentrasi, pendengaran menurun. Oh. Maka kalau ibunya manggil, istrinya manggil, itu baru panggilan ketiga baru jawab. Ya, itu bukan sengaja. Memang sedang konsentrasi. Jadi kita bisa mendampingi perkembangan anak kan berdasarkan otaknya, sehingga anak itu tidak mudah depresi, tidak mudah stres gitu. Jadi anak tumbuh dengan perasaan nyaman, bahagia, dan aman juga. Kita juga nggak usah terlalu banyak ya menuntut macam-macam di tahapan-tahapan perkembangan ini. Tenang aja, anak laki tuh banyak ibu-ibu heran, Bu Aisyah, anak laki saya main terus. Saya bilang emang otaknya. Kok gitu? Makanya belajar. Nah setelah belajar dia gembira. Oh gitu. Bu Aisyah, anak laki saya kok nggak pernah ya ranking 1. Itu anak laki. Kenapa? Karena sekolah yang dibuat ranking 1, yang disebut ranking 1 yang jago matematika, yang jago bahasa, datang tidak terlambat, apa-apa rapi. Itu milik otak perempuan itu. Jarang laki-laki ranking 1 itu jarang. Tapi ya sabarlah, anak laki-laki di atas umur 18 tahun otak kiri dan kanannya baru sempurna, baru seimbang. Makanya anak laki itu keren pada saat sudah mahasiswa. Makanya yang punya anak laki masih TK, SD, sabar ya dok. Kan dari kecil sudah sempurna. Oh, kalau perempuan ya, tadi ya, ya cuman otak kanan dan kiri sudah sempurna. Otak kanannya perempuan kalah dengan otak kanan laki-laki. Ketika sudah dewasa. Mulai dari awal. Oh, mulai dari awal. Jadi anak laki lebih kreatif, anak laki lebih banyak geraknya, anak laki lebih jago pegang gadget. Kita perempuan kan agak sulit ya, nggak terlalu suka juga. Itu bukan karena gaptek. Karena otak kita tidak dibentuk untuk menguasai benda atau menguasai ruang gitu. Makanya kalau punya anak laki dari TK dan SD kita paksa terus untuk ranking terus, kita nggak memberi kesempatan otak kanannya berkembang. Nanti kadang mahasiswa bosan dia. Gitu. Saya beberapa konseling mahasiswa-mahasiswa yang bosan, saya cuma tanya waktu TK SD gimana, SMP saya ranking 1 terus dok. Oh ya sudah, kamu relax dulu. Ya beberapa 1 minggu kah, habis itu sekolah lagi gitu. Jadi ada kepenatan di perkembangan otaknya. Laki diciptakan oleh Allah itu, dia punya di dalam ada bentuk anatominya segitiga di dalam itu, namanya hipotalamus. Perempuan juga ada ya. Nah sekarang gantian, laki-laki yang lebih lebar. Laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus banyak fungsinya, tapi kaitannya dengan laki perempuan. Hipotalamus itu menjaga keamanan. Laki-laki secara fitrah lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Kalau punya anak laki, walaupun masih kecil, dia senang main, ibunya sakit, itu anak laki jagain ibunya. Kadang jagain di pintu dia. Kalau ada orang yang mau masuk, mau temui ibunya pada dia sakit, dia yang tantang duluan. Mau apa? Gitu laki-laki. Ya, nah sampai besar nanti laki-laki itu lebih jago jaga keamanan. Makanya kalau dia sudah berkeluarga, dia jaga keamanan dirinya, istrinya, anaknya, jaga keamanan ekonomi. Laki-laki lebih jago jaga keamanan ekonomi dibanding perempuan. Sebetulnya, ya.
kalau dia bertugas pada negara, dia menjaga keamanan negara, gitu. Ya, hipotalamus itu juga pusat lapar dan haus. Karena laki-laki lebih lebar, maka laki-laki lebih cepat lapar dan haus. Anak laki-laki paling senang kalau habis sekolah sampai di rumah atau habis kuliah sampai di rumah, ibunya tanya, sudah makan sayang? Kakak sudah makan? Abang sudah makan? Walaupun sudah makan, tapi pertanyaan itu cocok banget sama otaknya. Nanti teman-teman yang mahasiswi nanti setelah nanti pada menikah misalnya, suaminya pulang kerja, pertanyaan yang disenangi oleh laki-laki adalah, Mas udah makan? Papa udah makan? Walaupun kita tahu dia sudah makan, tanya aja.